Bab 162. Ini adalah berita buruk. Tengah malam, Claire membuka selimut, lalu berdiri, kemudian dengan kaki ayam keluar dari kamar untuk pergi ke ruang belajar. Dia mencari dokumen dan kartu bank yang dibuang Colden ke dalam tong sampah dan dia menangis ketika mendapatkannya. Colden, si bajingan ini. Dia mengambil barang-barang ini kembali, tetapi dia membuangnya begitu saja tanpa melihatnya. Tampaknya ketika dia memberikan ini padanya, dia tidak peduli sama sekali. Awalnya ini bukan miliknya, jadi tidak menginginkannya. Tapi Claire tidak tahan untuk merasa sedih saat melihat tampak dinginnya. Di ruang belajar yang gelap, terdengar suara tangisan yang tertekan. Tidak lama Claire baru menyeka air matanya, lalu menyimpan dokumen dan kartu bank, kemudian kembali ke kamar untuk tidur dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Hari kedua dia meluangkan waktu untuk pergi ke mall dan mencari Kak Joan. "Kak Joan, berapa harga mall kita ini?" Kak Joan menyipitkan mata melihat dia. "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya ini?" "Aku hanya ingin tahu berapa harga mall, bisakah Kak Joan memberitahuku?" "Mall yang begitu besar, kamu sudah melihat beasiswa keuntungan sebulannya ratusan juta, itu di musim sepi. Jadi menurutmu berapa harga mall ini?" Benar juga, Claire hampir tidak bisa memperkirakan harga mall ini. Sepertinya dia tidak bisa membelinya untuk saat ini. Claire menggigit bibir bawahnya dan mulai memikirkan cara penanggulangannya. Tetapi Kak Joan dengan akurat menyatakan pikirannya, "Apa kamu ingin menggunakan uang sendiri untuk membeli mall ini?" Setelah mendengar ini, senyuman Claire menjadi canggung. "Apa sangat lucu. Aku juga tidak tahu mengapa memiliki pemikiran seperti ini." "Tidak," Kak Joan berkata dengan senyum, "jika seperti ini, maka kamu adalah wanita yang bijaksana, tidak hanya ingin mengandalkan Colden, aku mendukungmu." Awalnya tatapan Claire yang redup menjadi terang, lalu menatapnya dengan gembira. "Apa kamu benar-benar mendukungku? Tapi, kamu juga katakan, harga mall tidak bisa dihitung, aku tidak mampu membelinya." "Menurutku kamu tidak perlu membelinya, gadis bodoh, kamu bisa menghitung persentase keuntungan berikutnya, lalu mengembalikannya kepada Colden, kemudian berapa banyak yang kamu dapatkan dari sisanya. Apakah kamu mengira mengelola mall adalah hal mudah? Pada waktu kamu mengeluarkan usaha, kamu juga mendapatkan imbalannya dan Colden juga tidak rugi." Ketika berbicara sampai sini, Kak Joan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Juga tidak tahu bagaimana hubungan antara Colden dan Claire. Jelas-jelas Claire sangat cemas ketika mengambil barangnya, lalu terus berpikir untuk menghitung jelas dengannya. Jika benar-benar seperti itu, maka itu sangat kacau pada Colden. Hanya saja dia belum memiliki kesempatan untuk bertemu Colden baru-baru ini, jadi tidak tahu jelas apa yang terjadi. Benarkah? Claire merasa ragu dan kaget. "Tentu saja, namun kamu harus membuat keuntungan mall menjadi lebih baik, pikirkan caranya." Claire tiba-tiba ada semangat dan menganggukkan kepala. "Baik." Lalu Claire menandatangani daftar gaji, kemudian kembali ke perusahaan untuk bekerja dengan serius. Dia belajar bagaimana berbisnis saat makan atau waktu istirahat. Dia juga membeli banyak buku yang berhubungan dengan bisnis dari toko buku. Setiap hari selain waktu kerja dan istirahat, dia terus meneliti. Dapat dikatakan bahwa dia sangat fokus. Ada ini menjadi motivasi untuk maju, membuat Claire menyadari waktu dia asal berpikir menjadi sedikit. Sebelumnya dia selalu memikirkan masalah Colden, memikirkan hubungan antara dia dan Colden. Sejak dia memiliki hal penting yang bisa dilakukan, dia menyadari hal-hal ini tidak bisa menghalangnya. Hanya di waktu luang dan tengah malam, Claire baru terpikir masalah yang rumit itu. Tapi, dia masih tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, hanya bisa melewatinya sehari demi sehari. Lalu Sally seperti melakukan kesalahan saja, sering membawa hadiah untuknya. Ini baru waktu seminggu, dia sudah mendapat 4 hadiah dari Sally. Sampai hari ini, Sally mengirim barang ke depan pintunya lagi,
Claire benar-benar tidak tahan lagi. Sally, ada apa denganmu akhir-akhir ini, selalu memberiku sesuatu. Setelah Sally mendengar ini, dia melambaikan tangan dengan canggung, bukankah aku sudah menjelaskannya sebelumnya? Aku hanya sekaligus membawa untukmu, kamu lihat, aku sendiri juga ada satu. Kita adalah teman baik, bukankah lebih baik jika kita menggunakan barang yang sama? Bukan tidak baik, hanya saja barang-barang ini terlalu mahal, kamu tidak perlu membeli semuanya untukku, kelaknya jangan beli untukku lagi. Lalu Sally tidak mengatakan apa-apa, Claire terdiam sejenak baru bertanya padanya, Sally, apa kamu merasa bersalah padaku? Kata ini membuat Sally menengadahkan kepala dengan kaget, lalu menatapnya dan berkata dengan panik, Claire, mengapa kamu bisa berpikir seperti itu? Jika kamu tidak merasa bersalah padaku, mengapa kamu terus memberiku barang? Sebenarnya, dia terdiam sejenak, jika karena hal itu, kamu sama sekali tidak perlu merasa bersalah padaku, karena kamu dan aku tidak terpikir dengan hasil itu. Sebelum mulai menyelidiki, Claire tidak pernah memikirkan bahwa orang itu adalah Davin. Meskipun, dia sampai sekarang belum percaya. Sally menengadahkan kepala dan menatapnya. Claire, apakah kamu tidak percaya padaku? Setelah mendengar ini, Claire diam sejenak, kemudian menggelengkan kepala, aku percaya padamu, tapi dalam hatiku tidak bisa menerimanya. Sally menatap dia. Apa kamu suka pada Colden? Suka pada Colden? Apa dia suka? Jika sebelumnya, Claire bisa dengan yakin berkata tidak suka. Tapi sekarang, dirinya juga bingung. Terpikir sampai sini, Claire tersenyum, tidak suka. Hanya saja mata Sally menjadi mendalam, Claire, kamu telah berubah. Berubah. Sebelumnya aku pernah menanyakanmu pertanyaan ini, waktu itu kamu menjawab tanpa ragu, tidak ragu seperti sekarang. Claire, iyakah? Dirinya saja tidak tahu hal ini. Juga lupa. Sally melihat ke bawah, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedih, tidak lama tatapannya melihat ke perut Claire. Jadi apa? Apa kamu tidak berencana untuk mengatakan hal ini pada Davin? Claire tidak memperhatikan suasana hati Sally, karena hatinya sedang memikirkan hal ini. Aku tidak pasti pada saat ini, tapi aku merasa dia tidak akan menerima, apalagi jika hal ini dikatakan keluar, ini pasti berita buruk bagi keluarga ya mereka. Jadi bagaimana? Sally tiba-tiba menjadi antusias, tidak peduli seberapa jelek berita ini, dia juga pria kamu di malam itu dan ayah dari anak di perutmu. Apakah kamu tidak ingin membantu anak ini menemukan ayah kandungnya atau kamu suka pada Colden? Apa kamu ingin Colden yang selaku paman ini menjadi ayah anak ini? Kata-kata ini membuat Claire terpukul keras. Dia menatap Sally yang di depannya dengan tatapan kosong, merasa dia memberikan pukulan kuat pada dirinya. Iya, bagaimana mungkin membiarkan Colden mengakui anak di perutnya? Bersambung.